Mari. Jadi Hasni sudah berangkat? Kemarin? Loh, kok belum sampai sini? Gak ada telepon lagi ke rumah. Ya. Ya sudah, saya akan cari tahu ke petugas travelnya lagi. Assalamualaikum. Aku cuma menolongnya. Aku membawa dia ke sini karena aku nggak tahu lagi harus bawa dia kemana. Dia sakit. Dia kehilangan alamat pamannya di Jakarta. Lalu salah kalau aku menolong orang lain. Mas, aku udah gak percaya lagi sama kamu. Rati, Mas, udah cukup, Mas. Cukup penderitaan aku selama ini. bukankah selama ini kita sudah cukup bahagia? Kita punya anak yang begitu cantik. Asal kamu tahu ya nanti. Aku siang malam narik angkot cuma ingin buat kamu senang, buat kamu bahagia. Tidak bisa bayar kontrakan. Tidak bisa bawa Nia ke dokter. Tidak bisa bahagia seperti tetangga lain. Punya rumah, punya mobil, itu yang kamu bilang bahagia itu. Tapi aku sudah berusaha. Cukup. Aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan bawa dia. Aku akan bawa dia. Dan sekarang silakan kamu bahagia sama perempuan baru kamu itu. Tunggu, Mbak. Mbak jangan pergi. Biar saya saja yang pergi. Tempat ini memang bukan untuk saya. Tapi kamu masih sakit. Saya nggak apa-apa. Maafkan saya, Mbak. Saya sudah merusak hubungan kalian. Tapi setelah ini nggak lagi kok. Semoga saya bisa bertemu dengan Paman. Pak, saya mau mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan saya. Iya, nggak apa-apa. Ya sudah, saya antar kamu. Apa? Nanti, kamu juga harus ikut. Supaya kamu tahu kalau aku tidak pernah mengkhianati kamu. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Umi ini Hasni. Umi, Hasni kehilangan alamat Paman di Jakarta, Umi. Iya. Di mana? Pasar Baru Timur, nomor 3. Pak. Ini kayaknya nomor 3 deh, Pak. Pak, permisi, Pak. Assalamualaikum. Pak, apa benar ini rumah Pak Haji Muksin? Saya Hasni, keponakannya dari Palembang. Non Hasni? Alhamdulillah, bos nungguin dari kemarin. Udah cemas tuh. Abis Non Hasni nggak datang sih. Ayo, mari, silakan masuk. Bentar ya, Pak ya. Asni, kami pulang dulu ya. Kami sudah senang kamu sampai di rumah ini. Pak, masuk dulu yuk. Biar saya kenalkan dengan Paman. Nggak usah ya, terima kasih. Kesian anak di rumah nungguin. Yuk. Pak, saya mau ngucapin terima kasih banyak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa bekerja dengan Paman. Nanti biar saya saja yang bicara. Apaan sih? Terima kasih atas tawaran pekerjaannya. Nggak apa-apa, kami pulang dulu. Pak,
sebagai tanda persahabatan. Mudah-mudahan kita bisa sering bersama-sama ya. Oh ya Bu Narti, nanti bajunya biar saya keringin dulu ya. Nanti segera saya kembalikan. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Mari. Lain kali, jangan membuat Paman cemas. Paman menyangka penyakit kamu kambuh. Iya, Paman. Hasni tidak ingin membuat Paman cemas. Hasni sebenarnya terlambat karena dia. Karena dia, Paman. Karena dia Hasni terlambat. Hasni, dia Farhat. Orang yang Paman sudah anggap seperti anak sendiri. Dia yang menjemput Hasni di travel, Paman. Dan dia juga yang menjebloskan Hasni ke tempat pelacuran. Saya nggak bermaksud seperti itu, Paman. Jadi apa maksud kamu menjebloskan dia ke tempat pelacuran? Saya nggak menyangka kamu punya rencana busuk seperti itu. Saya sudah muak melihat muka kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan ingat ya, mulai saat ini, saya tidak menganggap kamu sebagai anak lagi. Ayo kamu pergi. Paman tidak mengerti apa maksud dari perbuatannya. Ya sudah, yang penting kamu selamat. Jo, kenapa sih disuruh masuk pakai nolak segala? Siapa tahu aja dia mau ngebales budi. Kan kalau dikasih imbalan lumayan. Narti, jangan mengharapkan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Itu kalau hidup kita sudah kecukupan. Gak usah munafik. Nyatanya kita juga masih memerlukan. Mas, lebih baik kamu terima saja pekerjaannya. Siapa tahu kalau kamu minta gajinya besar pasti dikasih. Iya Pak, kalau Bapak banyak uang, kita kan bisa makan enak. Yang kita makan hari ini juga enak. Jangan membohongi anak-anak. Nia itu udah besar. Dia bisa membedakan mana makanan enak atau makanan yang gak enak. Mana hidup susah atau mana hidup yang senang. Nia, kamu makan yang banyak ya. Kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Makanan. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Jo, kalau kamu nggak mau menerima tawaran pekerjaan itu, biar aku yang bekerja di situ. Aku berangkat dulu ya. Kayak orang kaya aja. Udah sana pergi. Tuh, angkotnya. Bawa pergi sekalian sana. Aku udah nggak mau ngeliat angkot itu lagi. Nanti, bagaimanapun juga angkot ini sudah memberikan kita penghidupan yang layak selama bertahun-tahun. Penghidupan yang tidak layak. Apa kamu mau mempertahankannya? Oh iya, kamu jangan lupa mampir ketemu sama si Hasni. Ingat, kamu itu pulang harus bawa uang. Kalau kamu nggak bawa uang, mana bisa kita makan? Kebeneran lo pulang. Ini kontrakan mau dibayar apa kagak? Jangan main kabur aja. Kalau kagak,
Anak kasih orang lain. Besok sore ya, Bah? Kagak bisa. Harus sekarang. Kalau gitu saya minta waktu deh, Bah. Pan itu udah anak kasih waktu seminggu. Makanya jangan janji melulu. Kagak ada kenyataannya janji ente. Kalau gitu nanti malam ya, Bah, sepulang kerja. Lalu kan tukang angkot. Kagak tentu pulang jam berapa. Nanti malam saya pasti pulang, Abah. Jam 8. Jam 11 deh. Awas lo. Biar kate udah malam. Gua tongkrongin rumah lo. Bini lo. Buat jaminan. Kalau sampai lu kagak pulang. Biar kate udah peot. Aneh masih sanggup. Ngerti? Iya, Bah.